time we've no control. Baik, saya Muhammad Fazil Akbar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, tanam paksa pada zaman penjajahan Belanda disebut dengan kultur stelsel. Dua nama ini sama saja artinya, yaitu tanam paksa. Maka dari itu kita akan menyebutnya dari sekarang tanam paksa. Nah, jadi sistem tanam paksa ini adalah salah satu kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1830 sampai dengan tahun 1870. Sistem tanam paksa ini membebankan petani dan rakyat yang tidak memiliki lahan. Karena pengerjaan sistem ini mengarahkan masyarakat untuk menanam tanaman yang berlaku di Eropa. Nah, awal mula kisah ini, petani awalnya punya waktu banyak, lebih untuk bertani, namun dibebankan untuk menanam tanaman tersebut. Makanya rakyat pribumi mengartikan kultur stelsel dengan sebut tanam paksa, karena pengerjaan penanaman tersebut dilakukan secara terpaksa dan bukan secara sukarela oleh petani Indonesia. Lalu di manakah tanam paksa ini dilaksanakan di Indonesia? Nah, sini saya akan menceritakannya sedikit. Sistem tanam paksa dilaksanakan dan diterapkan di sebagian besar daerah di Indonesia, yang khususnya di Pulau Jawa. Karena daerah-daerah di Pulau Jawa itu memiliki tanah yang subur dan lahan perkebunan yang luas untuk menanam tanaman yang diperintahkan oleh kolonial Belanda. Nah, jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa itu tanaman ekspor yang berlaku di Eropa. Jadi, hasil panen dari tanaman-tanaman yang telah ditanam oleh petani tersebut seperti teh, kopi, tembakau, atau lain-lainnya kemudian diolah menjadi gula dan dikirim ke Eropa. Sekian, terima kasih. Baik, sini saya Muhammad Rafi. Saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan tanam paksa. Pemerintah Hindia Belanda pada akhir tahun 1829 mulai terkuras uangnya. Salah satu sebab utama adalah ongkos atau biaya perang yang membengkak. Di wilayah Indonesia sendiri terjadi dua perang besar, yaitu Perang Jawa dan Perang Padri di Sumatera Barat. Dua perang ini tuh benar-benar buat pusing Belanda. Selain dua perang di Indonesia, Belanda juga menghadapi krisis dalam negerinya. Salah satu daerah Belanda yaitu Belgia memisahkan diri dari Belanda. Alhasil kas negara Belanda menjadi semakin kempes deh. Nah, untuk segera memulihkan kondisi kas negara, pemerintah Belanda dan pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan tanam paksa Kebijakan tanam paksa ini buat mengisi kas negara. Terima kasih. Saya Nur Hidayat. Saya akan membacakan tentang menerapkan tanam paksa. Siapa sih yang menerapkan tanam paksa? Tokoh yang mengusulkan dilaksanakan sistem tanam paksa adalah Johannes van den Bosch, yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Jenderal Hindia pada tahun itu juga tanam paksa dimulai. Kayak udah jelasin di atas, tujuan pemerintah kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk masuk ke kas negara. Selain itu, tujuan tanam paksa ini berkaitan erat dengan tanam ekspor dan wajib ditanam oleh masyarakat. Diharapkan tanaman ekspor tidak akan laku ke pasar Eropa dan pemerintah akan mendapatkan penghasilan dari penjualan tersebut. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan ke masyarakat? Penerapan kebijakan tanam paksa selain aturan mengenai tanaman ekspor yang wajib ditanam, pemerintah juga mengatur lahan dan waktu kerja bagi rakyat. Peraturan ini dibuat untuk menjaga agar pelaksanaan tanam paksa sesuai dengan tujuan pemerintah. Perkenalkan, saya Riki Febriansa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan sistem tanam paksa dan juga dampak dari sistem tersebut. Oke, ketentuan dari sistem tanam paksa. Yang pertama, rakyat wajib menyediakan 1,5-20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, teh, tembakau, dan lain-lain.
Yang kedua, waktu kerja di lahan tanam paksa tidak boleh lebih dari kerja rodi atau 66 hari kurang lebih hari per tahunnya. Yang ketiga, tanaman hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial. Yang keempat, rakyat tidak memiliki tanah harus menggantikan kewajiban dengan kerja di perkebunan milik pemerintah. Yang kelima, jika hasil panen lebih menjadi milik rakyat, jika gagal panen seharusnya kerugian ditanggung pemerintah, tetapi sering dilanggar. Oke, selanjutnya dapat sistem tanam paksa. Bagi Belanda, sangat menguntungkan. Kas Belanda penuh dikenal sebagai betting slot. Bagi Indonesia, rakyat menderita kelaparan, kemiskinan, beban kerja yang berat. Banyak penyimpanan aturan. Tanaman lebih dari 20% dipaksa ditanami kerja melebihi ketentuan. Daerah-daerah penghasil tanaman ekspor menjadi miskin dan kekurangan bahan pangan. Halo, perkenalkan nama saya Alexander Devasiusano. Saya akan menjelaskan materi tentang akhir sistem tanam paksa. Akhir sistem tanam paksa banyak kritik dari tokoh Belanda sendiri yang disebut juga dengan Eduard West Dekker Leonovel Max Hallier pada tahun 1860. Secara bertahap dihapus mulai pada tahun 1870, diganti dengan sistem ekonomi yang liberal perjanjian rakyat biasa, menanam tanam komersial tetapi tetap dieksploitasi oleh perkebunan swasta asing. Yang kedua, perubahan gaya berpakaian pribumi akibat pengaruh bangsa barat. Sebelum kolonial, masyarakat pribumi menggunakan pakaian tradisional sesuai ada dengan daerah masing-masing. Contohnya, kain jaring, kebaya, sarung, ikat kepala, atau juga disebut dengan blangkong, baju kurung, ulos, dan lain-lain. Setelah pengaruh bangsa barat, terutamanya bangsa Belanda, membawa mode pakaian bergaya dengan Eropa. Kaum priai bangsa swasta yang kalangan terpelajar mulai meniru gaya berpakaian bangsa barat sebagai simbol status sosial. Nama saya Rifana, saya dari kelompok 6. Saya akan membuat materi mengenai dampak sosial. Dampak sosial yaitu adalah pakaian menjadi tanda status sosial, pejabat, pribumi, dan priai meniru gaya Belanda, sementara rakyat biasa tetap dengan pakaian tradisional. Terjadi akulturasi budaya antara gaya berpakaian barat dengan busana tradisional Indonesia. Dikarenakan di zaman sekarang ini pakaian Indonesia itu jarang digunakan, lebih banyak masyarakat Indonesia yang lebih menyukai pakaian-pakaian dari negara asing. Muncul perbedaan kelas dalam masyarakat, priai atau VS merakyat Belanda. Contohnya kayak orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang miskin itu berbeda dari segi pakaiannya itu juga bisa dilihat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosni, saya mempelajari bagian bentuk perubahan. Pria mulai memakai jas, celana panjang, dasi, sepatu, kadang dipadukan dengan pakaian lokal. Misalnya jas Eropa dipadukan dengan kain batik. Yang kedua yaitu wanita masih memakai kebaya dan kain batik, tetapi mulai meniru gaya rambut, perhiasan dan aksesoris ala Eropa. Di kalangan bangsawan, kebaya dipadukan dengan mode barat sehingga lebih modern. Baik, di sini saya akan menyimpulkan apa isi pesan atau cerita yang kami jelaskan tentang sistem tanam paksa atau kultur stem cell. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sistem tanam paksa adalah kebijakan kolonial Belanda yang menindas rakyat dengan kewajiban menanam tanaman ekspor dan menguntungkan Belanda tetapi merugikan rakyat Indonesia. Lalu perubahan gaya berpakaian pribumi juga menunjukkan adanya pengaruh budaya barat, terutama di kalangan bangsawan dan pribumi, yang mencerminkan status sosial serta terjadinya akulturasi budaya. Nah, dari adanya perubahan gaya itu juga menyebabkan rusaknya budaya asli Indonesia. Nah, awalnya dulu batik itu dikenal dengan yang anggun, namun sekarang banyak batik dijadikan pakaian terbuka. Terima kasih.